Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani, bab yang kedua. Fil a'dzaril mubihah lil fitri wa muftiratis shaim. Tentang uzur-uzur yang membolehkan kita buka puasa. Maksudnya berbuka sebelum waktunya. Dan pembahasan tentang pembatal-pembatal puasa. Jadi bab yang kedua ini ada dua permasalahan yang dibahas. Uzur-uzur yang membolehkan kita buka puasa sebelum waktunya dan pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana dikatakan, wa fihi mas'alatan, di dalamnya ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, al-a'dzarul mubihatu lil fitri fi Ramadan. Uzur-uzur yang membolehkan buka puasa sebelum waktunya di bulan Ramadan. Yubahul fitri fi Ramadan li ahadil a'dzar at-taliyah. Dibolehkan berbuka puasa di bulan Ramadan sebelum waktunya karena salah satu uzur berikut. Al-awwal, yang pertama adalah al-maradu wal kibar. Sakit dan tua. Ada penjelasannya. Sakit yang bagaimana, umur tua yang bagaimana. Fayajuzu lil marid maradan yashukku ma'ahu siyam al-fitru. Maka boleh bagi orang sakit dengan satu penyakit yang memberatkan dia berpuasa untuk berbuka. Boleh bagi orang sakit untuk berbuka jika berat dia berpuasa. Artinya, kalau tidak berat dia berpuasa, nggak ada pengaruh sama sekali, dia harus puasa. Itu mafhumnya. Dan ini benar. Ya, seperti yang kita contohkan kemarin, hanya bisul kecil di tangan. Itu penyakitnya. Dia puasa, dia nggak puasa, nggak ada pengaruh apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa. Dia tidak merasa berat kalau dia nggak puasa, dan andai dia puasa tidak memperparah sakitnya, karena dia nggak butuh obat minum, dia hanya butuh salep, tidak membatalkan puasanya. Iya. Tapi kalau misalkan bisulnya parah dan dia harus minum obat ya yang ditelan, maka tidak mengapa dia membatalkan puasa. Berarti dia punya uzur. Tapi kalau dia nggak butuh obat untuk diminum, hanya cukup salep saja, dan dia tidak merasa berat, maka harus dia puasa. Fa idza bari'a wajaba alaihi qada'ul ayyam allati aftaraha. Apabila dia telah sembuh, wajib atasnya mengqada hari-hari puasa yang dia tidak berpuasa padanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ayyaman ma'dudat, puasa itu adalah hari-hari yang telah ditentukan, yaitu hari-hari yang singkat, hanya 1 bulan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar lalu dia berbuka puasa, hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain, yaitu setelah Ramadan, di luar hari-hari yang terlarang seperti 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Dan barang siapa yang sakit atau melakukan safar lalu dia berbuka, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Wal maradul ladzi yurakhas ma'ahu fil fitri huwa alladhi yashukku 'alal marid as-siyam bisababihi. Ini ditegaskan lagi, penyakit yang diberi keringanan untuk berbuka adalah yang memberatkan orang yang sakit itu jika dia berpuasa. Jika dia berpuasa akan memberatkannya. Iya. Sekali lagi, itu bermakna jika tidak memberatkannya, wajib dia tetap puasa. Wajib dia tetap puasa. Ammal maridul ladzi la yurja bur'uhu. Adapun orang sakit yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya, maksudnya karena sakitnya sudah lama misalkan, nggak sembuh-sembuh.
Awil ajiz anis siyam ajazan mustamiran, atau orang yang tidak sanggup puasa dengan ketidaksanggupan yang terus-menerus. Kal kabir, seperti orang tua. Orang tua ada yang masih kuat, ada yang masih mampu berpuasa, dan ada yang sudah tidak sanggup. Jadi sekarang kita bahas bentuk orang sakit yang kedua. Orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya, dan orang tua yang sudah tidak sanggup puasa karena fisiknya sudah lemah. Fa innahu yuftir, maka boleh dia berbuka. Wala yajibu alaihi al-qada, dan tidak wajib untuk mengqadanya. Apa kewajibannya? Wa innama talzamuhu fidyah. Yang wajib baginya adalah fidyah. Bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan, yaitu memberi makan setiap satu hari puasa yang ditinggalkan satu orang miskin. Li'anna Allah azza wa jalla ja'ala al-it'am mu'adilan lis-siyam, karena Allah telah menjadikan bahwa memberi makan atau membayar fidyah sebagai pengganti puasa. Hina kana takhyir bainahuma fi awwali ma farada siyam. Ketika dahulu boleh memilih antara keduanya saat awal disyariatkannya puasa. Jadi jemaah sekalian, dahulu puasa belum diwajibkan. Ada tahapan-tahapan. Di antara tahapannya adalah boleh milih apakah bayar fidyah atau puasa. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 184, kata Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa maka hendaklah memberi fidyah makanan bagi orang miskin. Padahal dia mampu berpuasa, kata Allah, dia boleh membayar fidyah. Artinya dia boleh pilih, dia mau puasa atau ganti dengan fidyah. Itu dulu. Tapi di masa berikutnya sudah dihapus ketentuan itu, diwajibkan berpuasa. Ya, diwajibkan dengan ayat yang tadi, faman syahida minkum syahra falyasum. Ayat ini menghapus hukum yang lama. Siapa di antara kalian, kata Allah, yang menyaksikan atau mengetahui bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Iya. Tetapi karena dulu pernah disuruh memilih apakah mau fidyah atau berpuasa, maka itu pun saat ini menjadi pengganti kalau orang tidak mampu puasa, yaitu membayar fidyah. Fata'ayyana an yakuna badalan anhu indal udhri. Maka ditentukan bahwa fidyah itu sebagai pengganti puasa ketika seseorang tidak mampu puasa. Baik, jadi tidak mampu puasa itu ada dua macam. Tidak mampu sementara dan tidak mampu selamanya. Tidak mampu sementara yaitu orang sakit yang masih dapat diharapkan kesembuhannya. Maka jika sakit itu memberatkannya apabila dia puasa, dia boleh berbuka, nanti dia qadha. Bahkan kalau membahayakannya wajib berbuka. Kalau membahayakannya wajib berbuka. Kalau dia memaksakan puasa, dia berdosa. Karena Allah mengatakan, wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan kamu binasakan dirimu sendiri. Walaupun para ulama juga mengatakan andai dia puasa, puasanya sah. Orang sakit yang memaksakan diri untuk puasa walau berat bahkan membahayakan sekalipun, maka puasanya sah. Tapi kalau dia merasa berat, maka hukumnya makruh. Tapi kalau membahayakan, hukumnya haram. Walaupun di satu sisi puasanya sah. Ini bagi orang yang sakitnya masih diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, orang yang tidak mampu selamanya. Mereka ada dua orang. Pertama, orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, orang tua yang sudah lemah, tidak sanggup puasa. Maka yang pertama kewajibannya adalah qadha, yang kedua kewajibannya adalah membayar fidyah. Iya.
Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari berkata, wa amma syekhul kabir idza lam yutik as-siyam faqad at'ama Anasun radhiyallahu anhu ba'dama kabura aman aw amain an kulli yaumin miskinan. Orang tua yang tidak sanggup puasa, maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu setelah tua 1 atau 2 tahun, yaitu sebelum beliau wafat, beliau sudah tidak sanggup puasa, maka beliau memberi makan 1 hari puasa yang dia tinggalkan seorang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi Syekhil Kabir wal Mar'atil Kabira. Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, berkata tentang orang tua laki-laki dan orang tua yang perempuan, kakek dan nenek, la yastati'ani an yasuma, keduanya sudah tidak sanggup berpuasa. Falyut'ima makana kulli yaumin miskinan, hendaklah keduanya memberi makan setiap 1 hari puasa 1 orang miskin. Iya. Fayut'im al-ajiz anis siyam ajazan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kibar. Maka orang yang tidak sanggup lagi berpuasa dengan ketidaksanggupan yang sudah sulit diharapkan untuk hilang. Jadi akan selama-lamanya sampai dia wafat. Apakah karena sakit atau sudah tua? An kulli yaumin miskinan, hendaklah dia memberi makan setiap 1 hari puasa yang dia tinggalkan 1 orang miskin nisfa sa'in, sebanyak setengah sa' min burrin au tamrin au urz. Apakah gandum atau kurma atau beras. Au nahwihima min qutil balad, atau yang semisalnya dari makanan pokok di negeri itu. Jadi kalau di negeri kita berarti beras, karena itu makanan pokok kita, yaitu setengah sa'. Ukuran fidyah itu setengah sa'. Sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, setengah sa'. Dan harus dalam bentuk makanan, karena Allah mengatakan fidyatun ta'amu miskin, fidyah makanan bagi orang miskin. Jadi janganlah diuangkan. Setengah sa' itu disebutkan di sini, wa miqdaru sa' kiluan wa rubu' takriban. 1 sa' itu 2,25 gram, ya, 2 kilo, 25 gram kurang lebih. Ya, perkiraan saja. 2 kilo seperempat. Fayakunul it'am an kulli yaumin kilogram wa mi'ah wa khamsa wa ishrina jraman. Maka kalau begitu, memberi makan 1 orang miskin setiap hari yang ditinggalkan adalah 1 kilo 125 gram. Takriban, ini perkiraan. Tapi jemaah sekalian, di fatwa Lajnah Daimah 1 sa' itu 3 kilo. Berarti 1,5 kilogram. Itu lebih mudah dihitung, ya. Dan lebih aman. Karena ini kan ulama hanya perkirakan. Sebab dulu hitungan Nabi SAW bukan dengan kilogram, tapi dengan sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu adalah 2 genggaman tangan orang dewasa, dan orang itu tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu kecil. Ya, sulit kan dipastikan. Nah, kalau di fatwa Lajnah Daimah 3 kilogram, dan ini yang paling aman. Ada ulama yang berfatwa lebih daripada itu sedikit, ada yang kurang daripada itu, seperti di sini 2,25. Kalau lebih tidak masalah. Andai lebih kita niatkan sedekah tidak masalah. Iya. Jadi amannya 1 sa' itu kita anggap 3 kilogram. Berarti fidyah 1,5 kilogram, setengah sa'. Iya. Ada 2 cara memberi fidyah. Jadi yang pertama itu tadi, memberi bahan makanan. Itu belum dimasak. Karena kalau sudah dimasak nggak mungkin bisa dihitung kilogramnya. Ya kan? Jadi itu yang pertama. Cara yang kedua, seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu beliau siapkan makanan jadi, lalu beliau undang 30 orang, mereka makan bersama. Sudah selesai.
Jadi cara yang kedua adalah memberi makanan jadi. Tapi ini harus lengkap dengan lauknya. Jangan hanya nasi saja, kan nggak bisa. Harus lengkap. Sampai orang itu kenyang, puas sudah. Maka terbayar 1 hari puasa. Kalau kita mau beri makan untuk 1 bulan di awal Ramadan atau di pertengahan atau di akhir, tidak masalah. Boleh kapanpun. Iya. Dan kemarin juga sudah kita singgung, andai diberikan 30 hari pembayaran fidyah itu kepada 5 orang saja, boleh. Tidak masalah. Jadi kalau 1,5 kilogram, berapa kilo tuh 1 bulan? Kalau 30 hari 45 ya. Nah 45 ini andai dibagi kepada 5 orang saja, boleh, tidak masalah. Jadi nggak harus dibagi ke 30 orang. Beda dengan, insya Allah nanti akan kita bahas juga, mungkin di pertemuan yang akan datang. Beda dengan orang yang memberi makan karena kafarah, karena hukuman. Sebab dia berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan sampai batal puasanya. Maka di antara hukumannya adalah memberi makan 60 orang miskin. Itu dia harus cari 60. Ya, bayangkan cari orangnya saja susah. 60 orang miskin itu hukumannya. Itu pun kalau dia tidak sanggup puasa 2 bulan berturut-turut. Iya. Hadza wa in shamal marid sahha siyamuhu wa ajza'ahu. Inilah pembahasannya. Adapun jika orang sakit itu berpuasa, maka puasanya sah dan mencukupinya. Artinya dia nggak perlu qada lagi. Iya. Ats-tsani as-safar. Uzur yang kedua adalah safar. Fayubahu lil musafir al-fitr fi Ramadan. Maka dibolehkan bagi musafir berbuka di bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi al-qada, dan wajib atasnya mengqada. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan safar lalu dia berbuka, hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 148. Wa qaulihi ta'ala, juga firman Allah di ayat berikutnya, faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Maka siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa, dan siapa yang sakit atau melakukan safar lalu berbuka, maka hendaklah dia mengganti di hari-hari yang lain. Jadi musafir boleh berbuka. Dan bahkan dalil-dalil menunjukkan dia boleh berbuka walaupun dia tidak merasa berat. Walaupun dia tidak merasa berat. Jadi ini musafir tidak sama dengan orang sakit. Karena orang sakit itu kalau dia tidak merasa berat berpuasa, hukumnya seperti orang sehat. Hukumnya seperti orang sehat. Tapi musafir, dia nggak mungkin dihukumi seperti mukim, sementara dia berada bukan pada negerinya. Dia berada bukan pada negerinya. Maka musafir walaupun dia sanggup puasa, walaupun dia puasa, nggak ada pengaruh apa-apa baginya. Dia tetap boleh berbuka. Dia tetap boleh berbuka. Hanya saja ulama beda pendapat. Mana yang lebih afdal? Dia puasa atau dia berbuka? Maka yang lebih afdal insya Allah, dikuatkan juga oleh Syekh Ibn Utsaimin, dia berpuasa. Kalau puasa tidak memberatkannya. Lebih afdal dia tetap puasa, walaupun boleh dia berbuka. Kenapa lebih afdal? Karena itu lebih mempercepat dia lepas dari kewajiban. Dan tidak memberatkan dia untuk mengqadha setelah Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan itu lebih mudah bagi kita. Sebab orang banyak berpuasa. Saat orang sudah makan-makan kita puasa, itu tidak mudah jemaah sekalian. Jadi lebih afdal dia berpuasa. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anisyam fis safar. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, ketika seseorang bertanya kepada beliau tentang puasa saat safar, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Ini dalil yang menguatkan, kalau kamu mau hendaklah berpuasa, kalau kamu mau
hendaklah kamu berbuka, terserah. Jadi boleh dua-duanya. Dan hadis ini berlaku umum. Nabi SAW tidak mengatakan engkau merasa berat atau tidak. Jadi tidak masalah. Walaupun tidak merasa berat, andai musafir mau berbuka, boleh. Hanya saja lebih afdal dia terus puasa. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Dan Nabi SAW pernah menuju Makkah dalam keadaan sedang berpuasa di bulan Ramadan. Falamma balagal kadid aftara. Namun ketika sampai di satu tempat yang namanya Al-Kadid, beliau berbuka. Artinya boleh berbuka. Fa'aftaran nas, maka orang-orang pun berbuka. Maksudnya berbuka di sini belum masuk waktu berbuka, hanya karena mereka musafir, jadi boleh. Wa yubahul fitru fi safarit tawil alladhi yubahu fihi qasru shalah. Dan dibolehkan berbuka pada safar panjang yang dibolehkan padanya qasar salat. Jadi ini hukumnya sama terkait dengan jarak. Kalau jarak itu sudah membolehkan kita qasar salat, berarti membolehkan kita juga berbuka puasa. Walaupun belum masuk waktunya. Berapa jaraknya? Wa huwa ma yaqdiru bi thamaniyati wa arba'ina milan, yaitu 48 mil. Ai hawalai thamanina kilometran, yaitu sekitar 80 kilometer. Jadi itulah jemaah sekalian jarak safar menurut mayoritas ulama, yaitu 80 kilometer. Tapi Syekhul Islam dan dikuatkan juga oleh Ibnu Utsaimin bahwa jarak safar itu tidak ada ketetapan syariat yang tegas. Sehingga jarak safar itu pendapat yang paling kuat kata mereka kembali kepada urf, kebiasaan satu masyarakat. Jika masyarakat memandang misalkan dari Depok ke Puncak Bogor, itu perjalanan jauh. Sehingga kita lihat dia persiapannya beda dibandingkan dia cuma kemana? Pasar Minggu misalkan. Persiapannya beda. Secara urf dia akan buat persiapan safar kalau ke puncak. Maka walaupun nggak sampai 80 kilo itu dihukumi safar. Dan urf ini bisa berubah. Dulu Taif dengan Makkah itu safar. Tapi sekarang kata Syekh Shalih Al-Fauzan itu bukan safar, dekat sekali sudah. Hanya beberapa menit dengan mobil masuk tol sampai. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan itu sudah bukan safar. Urf sudah berubah. Kita sekarang ke puncak ya mungkin bolak-balik saja. Tinggal bolak-balik sehingga kita mungkin sekarang tidak bisa menghukumi ke puncak itu safar. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau terjadi kebingungan karena urf berbeda mungkin, sebagian orang bilang safar, sebagian bilang tidak, maka kembalilah kepada pendapat mayoritas ulama itu lebih selamat, yaitu 80 km. Kalau nggak sampai 80 km, jangan dihukumi safar. Iya. Wasafarul mubah lil fitri fi Ramadan huwa safar al mubah, dan safar yang membolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan adalah safar yang mubah, yaitu untuk tujuan yang dibolehkan syariat, seperti untuk berdagang atau silaturahmi dan lain-lain. Fa in kana safar maksiyah, adapun kalau safar itu untuk berbuat maksiat, misalkan ada orang mau pergi ke satu kota untuk berjudi di sana, au safaran yuradu bihi at-tahayul alal fitri, atau safar yang diinginkan dengannya untuk membuat siasat agar bisa berbuka, seperti yang saya contohkan kemarin. Suami istri nggak tahan nih, kelamaan menunggu waktu berbuka, ya sudah kita safar saja. Padahal tujuannya cuma untuk berhubungan suami istri. Maka lam yubih lahu al-fitr bihadza safar, tidak boleh dia berbuka dengan safar seperti ini. Iya, bahkan itu dosanya lebih besar karena dia membuat siasat terhadap syariat. Iya. Wa in shamal musafir sahha shaumuhu wa ajza'ahu. Dan jika musafir itu berpuasa, puasanya sah dan mencukupinya. Maksudnya dia nggak perlu qada lagi. Li hadithi Anasin radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Anas, semoga Allah meridai beliau, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Falam ya'ib as-saim 'alal muftir walal muftir 'alas saim. Kami melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Hadis ini sahih, diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi orang yang musafir itu kalau dia memaksakan diri untuk berpuasa, maka tidak masalah, puasanya sah. Dan dia nggak harus mengqadha. Namun dari 3 keadaan ini hukumnya beda. Pertama, dia tidak merasa berat puasa, lebih afdal dia puasa, walaupun boleh dia berbuka. Kedua, dia merasa berat berpuasa, dia bisa puasa tapi terasa berat, maka lebih afdal dia berbuka, makruh dia puasa, namun kalau dia puasa, puasanya sah. Ketiga, berbahaya kalau dia puasa, berbahaya kalau dia puasa, ya. Jadi karena perjalanannya berat, ya, mungkin ada musibah di jalan sehingga berat dia puasa sampai sangat kehausan. Kalau dia terus berpuasa bisa membahayakan dirinya, maka haram dia berpuasa. Tapi andai dia puasa, puasanya sah. Walaupun di satu sisi hukumnya haram, tapi puasanya sah. Iya. Maka dikatakan di sini, walakin bisyartin alla yashukka alaihi shaum fi safar. Tapi dengan syarat tidak memberatkan dia berpuasa ketika safar. Fa in syaqqa alaihi aw adarra bihi fal fitru fi haqqihi afdal. Kalau memberatkan atau membahayakannya, maka berbuka pada haknya, pada diri orang tersebut lebih afdal, akhdan birrukhsah, untuk mengambil keringanan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta maksiyatuhu. Sesungguhnya Allah cinta apabila keringanan yang Allah berikan itu kita ambil. Sebagaimana Allah benci kalau keharaman kita lakukan, perbuatan maksiat kita lakukan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safar rajulan sha'iman qad dhullila alaihi min shiddatil har. Dan juga karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar melihat seseorang yang sedang berpuasa, diberi naungan baginya karena saking panasnya. Wa tajamma'an nas haulahu, dan orang-orang berkumpul di sekitarnya. Artinya orang-orang melihat ini sudah kepayahan masih terus berpuasa. Mereka kasihan kepadanya sampai mereka berkumpul melihatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Artinya dia salah, dia berdosa. Sudah membahayakan masih dia terus berpuasa. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari. Ats-tsalits, uzur yang ketiga, al-haidu wan nifas, haid dan nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haid aw an-nifas tuftiru fi Ramadan wujuban. Wanita yang terkena haid atau nifas wajib berbuka di bulan Ramadan, wa yahrumu 'alaiha shaum, diharamkan baginya berpuasa. Walau samat lam yasihha minha, andai dia berpuasa tidak sah puasanya. Li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita itu apabila dia haid, dia tidak boleh solat dan puasa? Fadzalika min nuqsani diniha, maka itu menunjukkan kekurangan dalam agamanya. Wa yajibu alaihimal qada, dan wajib bagi wanita haid dan menyusui untuk qada. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalika fa nu'mar bi qada'i shaumi wa la nu'mar bi qada'i sholati. Dahulu kami terkena haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Jadi wanita haid dan nifas hukumnya sama. Mereka tidak boleh berpuasa dan wajib bagi mereka untuk mengqadha. Jika haidnya datang di tengah puasa, tengah hari, padahal sebelumnya dia puasa, maka puasa satu hari itu tidak dianggap. Dia harus qadha semuanya. Nggak bisa dia hanya qadha melanjutkan sisa hari, tidak. Karena puasa itu dalam satu hari dia satu kesatuan, nggak mungkin dipisahkan. Sama dengan sholat, nggak mungkin dipisahkan. Kalau ada orang yang batal di tengah sholat,
dia harus mengulang sholatnya dari awal. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, andai seorang wanita suci dari haid, sudah masuk siang, sudah lewat waktu subuh, maka dia tidak bisa berpuasa. Dia tidak bisa berpuasa pada saat itu, tapi hari itu dianggap dia tidak puasa, dia harus qadha hari itu. Namun, kalau dia suci 1 detik sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh, maka dia harus puasa. Berarti dia dianggap suci sebelum masuk waktu subuh. Hendaklah dia segera berniat dan berpuasa. Baik. Ar-rabi, yang keempat. Ini yang terakhir. Setelah ini kita bisa tanya jawab. Al-hamlu war-radha. Termasuk uzur yang dibolehkan untuk berbuka puasa sebelum waktunya adalah, atau tidak puasa sama sekali di bulan Ramadan, adalah wanita hamil dan menyusui. Fal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat ala nafsiha aw waladiha bisababi shaum jazalaha al-fitr. Wanita yang hamil atau menyusui jika mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya bisa tertimpa mudarat dengan sebab puasa, maka boleh baginya untuk berbuka. Jadi nggak ada bedanya dia khawatir dirinya sendiri atau janinnya atau anak yang disusui. Dia mungkin mampu puasa, tapi dia khawatir jika dia puasa, anaknya yang di kandungan bisa kekurangan asupan gizi misalkan, maka boleh dia berbuka, tidak masalah. Begitu pula ibu yang sedang menyusui, dia mungkin mampu, dia tidak merasa berat, tapi dia khawatir anaknya mungkin kekurangan susunya misalkan, maka boleh dia berbuka. 5 rawahu Anas radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Anas. Tapi ini bukan Anas bin Malik yang masyhur, tapi Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati was-shaumi wa 'anil hubla wal murdi as-shaum." Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat dan puasa dari musafir, dan puasa dari wanita hamil dan menyusui. Hadis ini menunjukkan wanita hamil dan menyusui boleh berbuka. Lalu apa kewajiban wanita hamil dan menyusui? Wa taqdil hamil wal murdi makanal ayyamil lati aftarataha. Hendaklah wanita hamil dan menyusui itu mengqadha hari-hari yang mereka berbuka padanya di bulan Ramadan. Wa dzalika in khafata ala nafsaihima. Kalau mereka berdua mengkhawatirkan dirinya saja. Wa in khafat al-hamil ma'a dzalika ala janiniha awil murdi ala radi'iha at'amat ma'al qada an kulli yaumin miskinan. Kalau wanita hamil di samping mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan janinnya, atau wanita yang menyusui di samping mengkhawatirkan dirinya juga mengkhawatirkan anak yang disusuinya, maka dia harus membayar fidyah bersama dengan qadha. Setiap 1 hari puasa yang dia tinggalkan, memberi makan orang miskin. Liqauli Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wal murdi wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Wanita yang menyusui dan hamil kalau mengkhawatirkan atas anak mereka, maka hendaklah mereka berbuka dan memberi makan. Jemaah sekalian, ini permasalahan sebenarnya ada khilaf ulama. Menjadi 3 pendapat yang masyhur. Pendapat yang pertama, qadha saja tanpa memberi makan, membayar fidyah. Pendapat yang kedua, dua-duanya. Dia harus qadha tambah lagi membayar fidyah. Pendapat yang ketiga yang tidak disebutkan di sini, yaitu membayar fidyah saja.
Dan juga mereka, para ulama, membedakan wanita yang mengkhawatirkan dirinya saja. Satu, wanita yang mengkhawatirkan anaknya saja. Dua, wanita yang mengkhawatirkan dirinya dan anaknya sekaligus. Itu perincian-perincian dalam pembahasan ulama. Pendapat yang paling kuat insya Allah berdasarkan dalil adalah cukup qadha saja, berlaku untuk semuanya. Apakah mengkhawatirkan dirinya saja, atau dirinya dan anaknya, atau anaknya saja, maka cukup qadha, tidak ada memberi makan. Tidak ada memberi makan. Ini pendapat yang dikuatkan juga oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Berdasarkan hadis ini, hadis yang kita sebutkan di sini, hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Yaitu Nabi SAW menyamakan wanita hamil dan menyusui dengan musafir. Hadis ini berbicara tentang musafir dan wanita hamil dengan wanita menyusui. Innallaha wada'a 'anil musafir syatras salati was saum. Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir separuh solat dan puasa. Artinya separuh solat yang 4 jadi 2 rakaat. Wa anil hubla wal murdi as-saum, dan Allah ringankan dari wanita hamil dan menyusui separuh puasa. Maksudnya dia boleh berbuka di bulan Ramadan, nanti mengqadha. Hadis ini menunjukkan puasa wanita hamil dan menyusui disamakan oleh Nabi SAW dengan musafir. Tadi sudah kita bahas. Bagian yang kedua, musafir apa kewajibannya? Qadha saja, tidak ada membayar fidyah. Jika ingin mengqadha puasa tapi masih hamil, kalau masih khawatir terhadap dirinya atau terhadap janinnya atau kedua-duanya, maka masih ada uzur juga. Masih ada uzur. Bahkan orang yang bertanya kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, seorang wanita, dia mengatakan, "Syekh, saya sudah 9 tahun gak puasa." Sudah 9 tahun gak puasa. Karena hamil dan menyusui. Hamil lagi, menyusui lagi. Tidak masalah. Jadi, kalau masih belum mampu karena masih hamil lagi atau masih menyusui, maka tidak masalah, ditunda. Walaupun sudah berapa tahun. Cuma saran saya, hendaklah berusaha dicicil. Kalau dicicil, insya Allah tidak berat. Sedikit demi sedikit. Dan itu pun sesuai kemampuan. Andai wanita itu sudah berusaha mencicil, berusaha untuk puasa, sampai di siang hari dia merasa berat. Tidak mengapa dia berbuka. Tapi hari itu dianggap dia tidak puasa. Dianggap dia belum puasa, belum mengqadha. Jadi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuanmu. Iya. Ini pendapat yang paling kuat. Dan beliau mengatakan, pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana yang dikutip di sini itu tertolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis ini. Dan juga ternyata ada riwayat-riwayat yang lain dari Ibnu Abbas suruh qadha saja. Jadi Ibnu Abbas sebenarnya mengeluarkan pendapat yang diriwayatkan dari beliau bukan hanya satu ini. Terkadang beliau mengatakan cukup qadha saja. Iya. Juga kata para ulama, wanita hamil dan menyusui dikiaskan dengan orang sakit. Nah, orang sakit itu kan ada 2. Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhan dan orang sakit yang sudah sulit diharapkan kesembuhannya. Kalau masih diharapkan kesembuhan berarti qadha, kalau sudah tidak diharapkan kesembuhannya berarti fidyah. Nah, pertanyaannya, orang atau wanita hamil dan menyusui lebih tepat dikiaskan kemana? Orang sakit yang masih diharapkan kesembuhan atau sudah tidak diharapkan? Tentu masih bisa diharapkan kesembuhan, walaupun mungkin lama. Karena tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi. Mungkin lama, tidak mengapa, dia masih tetap bisa dikiaskan dengan orang sakit yang masih diharapkan kesembuhannya. Jadi pendapat yang kuat insya Allah adalah qadha saja. Dan juga jemaah sekalian, kalau ditambah dengan membayar makanan juga harus qadha, tentu itu memberatkan. Dan kalau membayar makanan saja tanpa qadha, maka hilang dari para wanita syariat yang sangat bermanfaat bagi mereka. Puasa kan penting. Apalagi di masa anak-anak belajar online. Ibu-ibu harus puasa, menahan marah. Harus latihan menahan marah. Iya.
Baik. Fatalakhasa min dzalika annal asbab al-mubihah lil fitri arba'ah. Kesimpulannya, sebab-sebab yang membolehkan berbuka puasa sebelum waktunya ada 4. As-safar, yang pertama safar. Wal marad, yang kedua sakit. Juga ditambahkan di situ orang tua yang sudah tidak sanggup puasa, dia sama dengan sakit. Wal haid wan nifas. Kemudian yang ketiga haid dan nifas. Wal khauf minal halak. Kemudian yang keempat adalah takut dari kebinasaan. Kama fil hamil wal murdi, sebagaimana pada wanita hamil dan menyusui. Makanya jemaah sekalian, ini juga bisa dikiaskan kepada semua orang yang menghadapi kondisi yang sama, yaitu takut binasa, takut jatuh sakit berat. Takut jatuh sakit berat. Contohnya, orang yang bekerja dengan pekerjaan berat, maka dia tetap harus puasa. Tapi kalau di tengah pekerjaan dia merasa sudah sangat lemas, kalau diteruskan bisa membahayakan, wajib dia berbuka. Tapi kalau dia nggak membahayakan, wajib dia terus puasa. Walaupun berat, dia harus tetap puasa. Karena dia bukan sebab yang dibolehkan untuk berbuka seperti sakit dan safar. Ini pekerjaan. Tapi kalau dia merasa jika diteruskan puasa dia bisa mati, wajib dia berbuka. Begitu pula dikiaskan kepada ini, orang yang tinggal di negeri yang siangnya panjang. Ya, ada negeri mungkin di musim tertentu siangnya bisa 23 jam. Jadi bayangkan waktu sahur dan puasa itu cuma 1 jam. Waktu sahur dan berbuka cuma selang 1 jam saja. Ya kan? 23 jam. Bahkan ada yang mendekati 24 jam. Jadi cuma sebentar sekali dia makan berbuka, sebentar lagi sahur. Maka bagaimana hukum mereka? Harus tetap puasa dan mengikuti waktu yang berlaku di situ. Terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi misalkan kalau mereka merasa berat sampai bisa membahayakan, mereka harus berbuka. Kalau hanya merasa berat, nggak khawatir membahayakan, harus puasa. Jadi sama, dikiaskan kepada mereka. Wallahu alam.